Sebenarnya dipukul pakai chisel dulu kalau mau ya, biar nggak gerak ininya. Halo, ketemu lagi dengan kami dari humisahetek.com. Kali ini saya akan men-unboxing dan sedikit mengetes ya untuk mini bench die grinder atau grinder duduk mini ya. Ini mereknya Kodenki, adalah pengganti dari merek bench. Satu pabrik ya. Jadi satu importir juga sama. Yang bench itu sudah nggak diproduksi lagi ya. Dan saat ini sudah diganti dengan yang merek Kodenki. Oke, kita unboxing langsung. Dapatnya apa aja? Seperti biasa ya, manual book, kabel flexible shaft ya. Ini koletnya biasa sudah terpasang satu, maksimal sampai ukuran 3,2. Lalu ini, oh ini dapat kolet lagi ya, dapat kolet lagi 2 sama kaca pelindung. Oh bukan, ini pegangannya. Nah, kaca pelindungnya ini ya. Oke, kaca pelindung sama unitnya. Oke, boxnya kita minggirkan aja dulu. Bentuknya sama persis ya dengan punyanya bench. Bobotnya sama, kurang lebih sama, sekitar 3 kiloan ya. Dapatnya yang sudah terpasang di sini, ini ukurannya 3 in ya, 3 in. Terus ada ukurannya kok, sebentar saya lihat dulu ya. Untuk frekuensi power nya 120 watt, terus voltase 220. Oh ini disk diameternya, lingkarannya 75 mili, berarti 7,5 cm, 3 in. Terus tebelnya 2 cm, lubang as tengahnya itu 1 cm ya, lubang as tengahnya ini. Terus yang satu ini batu gerinda, ini ada speed controlnya, RPM control. Oke, yuk kita lihat koletnya dulu ya, bentar. Ya, saya ambil gunting. Kita lihat, ini nggak perlu ya, ini gampang, nanti ikuti petunjuknya aja. Untuk masang ininya, biasa masang kaca pelindungnya, kaki-kakinya di sini nanti. Nih, pasang di sini untuk nutup ini. Ya, karena untuk menggerinda. Biasanya sih ada di buku petunjuknya sih untuk masangnya itu. Tapi gampang kok untuk masangnya itu. Yang penting, nah ini cara masangnya ya, ada posisinya. Nih, kita lihat ya, di buku petunjuk selalu ada. Ya, yang bawah itu letter L untuk tataannya. Yang nanti kaca pelindungnya pasang di atas. Nah, ini ada baut 2 di sini. Oke, di sini saya akan nunjukkan ya cara untuk masang ini kakinya. Ya, di sini ada beberapa macam skrup. Sekalian saya kasih tunjuk untuk cara masang ininya juga ya. Kita buka dulu. Oke. Ini untuk kaca pelindungnya ya. Ini ada, ini bukan pecah ya. Ini kayak semacam plastik wrap lagi ya. Nah, tadi skrupnya ada yang jatuh. Nah, ini. Oke. Kita coba pasang satu-satu. Ininya aja dulu. Ini pakai yang besar langsung. Tinggal dipasang gini aja di sisi luar. Terus pasang skrupnya. Pasang yang ini. Oke. Bisa ya. Bentar ya. Oh, ini pakai yang kecil. Oh, enggak sih, benar. Ini posisinya gini. Ini yang skrup ini yang laki dari dalam keluar ya. Nah, gini.
Terus yang ini yang kuping dari luar. Nah gini ya. Bentar ya, posisinya nggak enak. Oke, sudah terpasang ya. Sip, gini aja. Kalau kena tinggal dimundurkan sedikit ya. Sip ya. Terus yang untuk ini, nah yang ini cara masangnya, ini nanti dipasang di sini nanti. Nah ini kacanya pasangnya gini. Bentar ya, mungkin kurang buka nih. Oke, pakai skru panjang ya. Yang ini masaknya gini ya, nanti pakai yang apa ini, skrupnya harusnya ada satu lagi nih. Bentar ya. Oh ya, ini di dalam ya, dan ketinggalan. Oke, yang ini kita pasang. Ini kita pasangkan gini, terus pasang yang ring cincin, pasang murnya. Oke, sip ya. Nanti ini bisa dikencangkan, nanti dia bisa naik turun ya. Saya cuma kasih contoh aja, nanti kalau mau ini dikencangkan bisa ya. Jadi nggak terlalu kendor gini, nanti bisa, kalau ini dikencangkan dia bisa agak jepit ya, jadi bisa diatur mainnya. Oke, terus yang ini tinggal dipasang di sini aja. Oke, gampang kan? Nggak susah-susah banget, menurut saya gampang. Nah tinggal pakai ini nanti, ini pasang. Kelihatan enggak? Nah, saya fokuskan ya. Di sini kan ada lubang. Ya, itu lubangnya. Enggak, jangan dari atas ya, usahakan di bawah sini. Tapi di atas saja pasti kayaknya. Ya, di atas bisa. Tapi kalau ya posisi di atas bisa, atau dari bawah juga bisa. Tapi kalau dari bawah itu resiko nanti takutnya ketatap ini nanti ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau bisa di bawah ya di bawah. Tapi kalau amannya sih di atas ya. Karena kayaknya sudah pas nih kalau di atas lubangnya ya. Oke, tinggal dikasih skrup gini. Bentar, apakah bisa ya? Coba. Iya, di atas bisa. Nah, gini nanti jadinya ya. Kalau suka di bawah ya nggak apa-apa, bisa aja. Oke, nanti kurang lebih jadinya begini. Sip ya. Oke, sekarang lanjut untuk nyoba mesinnya. Oke. Yang koletnya ini dapat 3 totalnya ya. Yang terpasang 1 sama 2 ininya. Ini 2. Nah ini tapi ukurannya beda-beda, nampaknya berbeda koletnya, atau sama ya? Oh beda, yang ini lebih kecil ya, yang ini tanggung, yang terpasang paling besar. Yang terpasang ini ukurannya saya rasa 3,2, paling besar. Oke, kita coba. Saya punya mata bor ukuran 3 mili ya. Saya punya mata bor Naji. Nanti kita coba aja diborkan. Ini 3 mili ya. Nah kalau yang kolet yang ini nggak bisa masuk. Ini juga nggak bisa masuk, yang di sini dia. Nah ini masuk ya. Oke, saya rasa ini koletnya pakai yang ukuran 2 atau 2,5 ini. Ini saya punya ukuran 2 ya, 2 mili ya. Kita coba 2 mili yang paling kecil. Ya, yang paling kecil 2. Terus ini atasnya ini 2,5 ini kayaknya. Yang kecil ini 2. Terus 2,5 ya. Jadi kalau dimasukkan 1 kemungkinan kendor mungkin. Dia nggak bisa rapat gitu. Yang ini ya nggak bisa. Jadi 2 mili paling kecil. Ini 2,5. Ya benar ya. Loncatannya segitu. 2, 2,5, 3,2. Oke,
Saya kembalikan dulu, ini 2,5 ya. Yang paling kecil tadi 2 mili. Oke, tadi kita sudah tahu. Jadi kalau mau dipasang ke kolet paling kecil 1 mili kayaknya nggak bisa. Kalau 1,8 mungkin masih bisa, karena ini posisi koletnya ini kan masih ada spare ya, ada jarak. Jadi nanti kan bisa dirapatkan, tapi tetap nggak bisa kalau 1, kayaknya nggak bisa. Saya masukkan, saya minggirkan dulu koletnya. Kita coba mesinnya ya. Sekalian saya pasang. Yuk. Kita tes. Untuk suara mesinnya dulu ya. Bagus ya. Suaranya halus ya. Ya. Bahkan mungkin lebih halus daripada punya Benz ini, karena ini keluaran yang terbaru ya. Penggantinya Benz. Halus ya, suaranya bagus. Sekarang kita pasang ininya coba. Terus kita coba bor. Ini sebenarnya buat ngukir bisa. Kalau buat ngukir nanti tinggal ganti matanya pakai yang mata apa namanya? Ini ya, masukkan ya gini. Nggak kelihatan. Sebentar saya zoom ya. Saya fokus. Nah, ini ada lubang ya. Nah, ini dimasukkan sampai mentok. Set. Baru ininya dipasang ya. Oke. Nah, sip. Kita coba langsung aja. Saya akan coba di sini. Sebenarnya untuk ngukir bisa, tinggal nanti ini dikasih itu apa? Yang mata bor diamond set. Kita ada jual satu set 30 pieces ya. Itu kalau untuk ngukir bisa pakai ini. Jadi tinggal ganti matanya, nanti buat ngukir bisa. Ya, tapi kali ini saya akan coba untuk ngebor aja ya. Kita pakai yang 3 mili. Dan kita ambil kunciannya dulu. Kuncinya pakai yang kunci L. Kunci L-nya itu dimasukkan di sini. Ada lubang ini. Ya, kelihatan ya. Cari sampai posisinya. Nah, itu ketemu lubangnya itu ya. Masukkan kunci L-nya buat nahan. Lalu masukkan ini. Kita kendorkan dulu. Masukkan mata bornya. Baru kita kencangkan ya. Mau ngencangkan pakai tangan bisa, atau langsung pakai kuncinya ini. Tapi kalau saran saya sih pakai kuncinya ya, biar lebih kuat. Nah, ya. Udah kuat. Kita coba untuk mengebor sekarang. Saya punya besi di sini ya. Besinya aluminium sih, kita coba aja dulu ya. Tapi kalau untuk ngebor saya rasa kurang bagus ya, karena bisa dilihat tidak terlalu presisi ya. Tapi kita coba aja sebentar. Ini ya tidak terlalu presisi untuk ngebor, tapi kita bisa coba. Oh, nggak kelihatan ya, sebentar ya. Kita tempatkan posisinya dulu. Kita fokuskan. Coba saya ambil ujungnya. Sebenarnya dipukul pakai chisel dulu kalau mau ya, biar nggak gerak ininya. Oke, harusnya dipakai pukul pakai chisel. Bisa ya buat ngebor ya. Tapi nggak bisa untuk yang berat-berat ya. Oke, berhasil ya, bisa ya. Untuk melubangi bisa, tapi untuk hasilnya dibilang presisi sekali 3 mili nggak bisa, karena otomatis lebih besar 3,2 hasilnya. Karena ininya tidak presisi, karena tidak didesain untuk mengebor sih ya. Tapi untuk melubangi paling besar 3 mili bisa. Oke, ini hasilnya. Hasilnya cukup bagus. Ini bahannya kayak aluminium sih ya. Ya untuk mungkin kalau untuk berat-berat kesusahan. Kalau untuk berat-berat mungkin dimulai dari yang kecil dulu ya.
dari yang kecil 2 mili gitu, nanti baru dilanjut 3 mili ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk review dari mesin mini bench grinder. Untuk ngukir juga bisa ya, untuk ngebor juga bisa, multifungsi ini ya. Tapi sekali lagi, kalau untuk tingkat kepresisiannya mungkin kurang, sama kayak yang bench dulu itu juga, dia mata bornya goyangnya nggak presisi, agak goyang sedikit. Jadi otomatis kalau pasang 3 mili hasilnya mungkin 3,2 atau 3,1. Oke, tapi secara harga multifungsi oke lah, masuk ya, buat ngebor bisa, kayu bisa, ini aja besi bisa. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk reviewnya mesin grinder duduk mini merek Hothanki. Jangan lupa klik subscribe ya, yang untuk belum subscribe atau yang pertama kali mengunjungi channel kami Humi Jaya Tech. Jangan lupa klik like-nya juga, dan silahkan mau bertanya apa, tinggalkan komen, akan kami balas segera. Terima kasih, salam sukses Humi Jaya Tech.